Halo semuanya, nama saya Danis Lutfi, Google Certified Educator dan Training Specialist di Dugi Indonesia. Selamat datang di New on Workspace bersama Dugi Indonesia. Pada episode New on Workspace, kita akan membahas update-update terkini pada aplikasi-aplikasi Google Workspace untuk membantu teman-teman stay up to date dan juga memberikan tips dan tutorial agar teman-teman semakin mahir dalam menggunakan aplikasi Google Workspace. Nah, pada episode Now kali ini, kita mendapatkan update pada aplikasi Google Meet, Google Calendar, dan juga Gmail. Apa saja sih update-update pada aplikasi tersebut? Let's check this out. Yang pertama adalah fitur yang kita tunggu-tunggu. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui mengenai update ini. Namun, masih banyak yang belum sadar bahwa di Google Meet ada fitur co-host. Selama ini, saat kita menjalankan Google Meet, mungkin kita merasa kesulitan saat harus melakukan presentasi, namun juga harus mengontrol fungsi host sendirian, harus mematikan mikrofon, atau harus menerima orang yang masuk ke dalam Meet sendirian. Nah, dengan adanya fitur co-host ini, teman-teman bisa menunjuk salah satu rekan untuk menjadi co-host dan membantu memanage dan mengorganisir jalannya Meet. Bagaimana cara mengaktifkan fitur co-host ini? Check this out. Pertama-tama, masuk ke dalam Google Meet. Lalu, pastikan rekan Anda telah masuk ke dalam Google Meet tersebut. Kemudian, klik Show Everyone di sebelah kanan bawah. Lalu, klik titik 3 pada rekan yang ingin Anda jadikan co-host. Lalu, klik Add as Co-host atau tambahkan sebagai rekan penyelenggara. Maka, rekan Anda sekarang telah menjadi co-host dan bisa mengatur dan mengkontrol jalannya Meet. Sebagai tambahan, untuk mengakses fitur-fitur host ataupun co-host, klik Host Control, lalu klik View All Host Setting. Nah, pada layar ini Anda dapat mengatur jalannya Google Meet dan apa saja yang bisa dilakukan oleh para peserta di dalam Google Meet. Anda bisa mematikan fitur share screen oleh peserta. Anda juga dapat mengunci mikrofon dan juga video agar peserta tidak bisa mengaktifkan mikrofon dan videonya selama Meet berlangsung. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan Google Meet lebih terorganisir. Update yang selanjutnya adalah yang terbaru dan juga banyak dilewatkan oleh para pengguna Google Meet. Seperti yang kita ketahui, Google Meet memiliki fitur recording, di mana dengan fitur tersebut kita bisa merekam panggilan Google Meet. Nah, mulai Januari ini, fitur recording tersebut hanya tersedia secara eksklusif untuk pengguna lisensi Google Workspace Teaching and Learning Upgrade dan juga Education Plus. Sehingga teman-teman yang masih menggunakan Google Workspace Fundamental dan juga Education Standard sudah tidak bisa menggunakan fitur recording tersebut pada Google Meet. Jika teman-teman ingin menggunakan fitur recording tersebut, teman-teman bisa hubungi kami atau juga saksikan video di mana kami membahas lisensi apa yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan fitur-fitur terbaik pada Google Workspace. Update selanjutnya datang dari aplikasi Google Task dan Calendar. Sekarang, teman-teman dapat dengan mudah melihat dan mengelola tugas-tugas yang telah jatuh tempo di Google Calendar. Jika teman-teman membuat tugas atau task yang belum selesai dan jatuh tempo dalam 30 hari terakhir, teman-teman akan memiliki tampilan yang menunjukkan bahwa ada beberapa tugas yang belum selesai atau yang tertunda pada jangka waktu tersebut. Dan saat teman-teman mengklik entry itu, Anda akan melihat daftar tugas yang tertunda ini. Dan teman-teman dapat langsung mengedit atau menandainya jika sudah selesai dari daftar ini. Dengan memberi daftar lengkap tugas sebelumnya yang belum selesai, langsung dari kalender, ini membantu teman-teman melacak tugas dengan lebih baik. Sebagai note, fitur ini akan dapat diterapkan secara berkala untuk semua pengguna Google Workspace, mulai 3 Maret 2022. Jadi, jika kalian belum menemukan fitur ini di Google Calendar kalian, jangan khawatir dan menunggu hingga update ini tersedia. Nah, pada update yang terakhir ini, Google Workspace memperkenalkan tampilan terintegrasi baru untuk fitur Gmail, Google Meet, Google Chat, dan Space di satu tempat. Saat diaktifkan, menu navigasi baru memungkinkan teman-teman beralih dengan mudah antara kotak masuk, percakapan penting, dan juga bergabung ke rapat tanpa harus beralih antar tab dan juga membuka jendela baru. Pengalaman baru ini memudahkan teman-teman untuk tetap mengetahui hal-hal penting dan juga menyelesaikan pekerjaan lebih cepat hanya di satu tab yang terfokus.
Dan selanjutnya akan membantu mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar aplikasi, antar jendela, ataupun antar tab. Nah, untuk update ini, Google akan melakukan update secara berkala dengan timeline berikut ini. Mulai 8 Februari, pengguna masih bisa untuk memilih dan mencoba menggunakan tampilan baru ini atau tampilan lama. Kemudian, di April 2022, pengguna yang tidak memilih untuk mencoba akan mendapatkan tampilan baru ini secara default. Kemudian, pada akhir Q2 2022, tampilan baru ini akan menjadi standar baru pada Gmail. Sebagai catatan, 1. Update Google ini biasanya baru akan terlihat 15 hari setelah tanggal tersebut. Dan kedua, update tersedia untuk semua pengguna Google Workspace kecuali pengguna Google Workspace esensial. Nah, yang terakhir bonus. Pada bagian sebelumnya, mungkin teman-teman telah mendengar saya menyebutkan kata space. Nah, fitur yang satu ini mungkin masih baru dan juga belum digunakan oleh semua pengguna Google Workspace. Apa sih space itu? Nah, tahun lalu Google memperkenalkan Space, tempat khusus untuk mengatur orang, topik, dan juga proyek di Google Workspace. Dengan fitur ini, teman-teman bisa bekerja, berkolaborasi, ataupun hanya sekedar berdiskusi dengan rekan sekalian. Bagaimana sih cara menggunakan Space? Check this out. Untuk menggunakan Space, teman-teman cukup masuk ke dalam Gmail, lalu di sudut kiri bawah, teman-teman bisa klik Space. Lalu, teman-teman dapat menemukan ruangan-ruangan yang sudah dibuat, atau teman-teman juga bisa membuat ruangan sendiri. Klik tanda tambah, lalu klik Create Space atau buat ruangan. Lalu teman-teman bisa menamakannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, guru MTK. Lalu klik buat. Pada ruangan ini, teman-teman bisa menambahkan orang lain, bisa juga berbagi file di dalam drive teman-teman, atau juga bisa memberikan tugas atau berbagi tugas kepada semua yang berada di dalam ruangan ini. Teman-teman juga bisa berdiskusi pada semua orang yang berada di dalam ruangan. Juga teman-teman bisa membuat pertemuan virtual dengan Google Meet di dalam ruangan ini. Ruangan ini bisa teman-teman gunakan untuk berkolaborasi yang lebih terintegrasi dengan semua aplikasi-aplikasi Google Workspace. Nah, dengan menggunakan Space tersebut, teman-teman bisa berdiskusi, berbagi file, ataupun berbagi tugas. Mudah bukan? Itu tadi rangkuman beberapa update-update terbaru pada aplikasi Google Workspace yang bisa kami berikan. Mulai dari Google Meet, Google Calendar, hingga Gmail. Semoga update-update tersebut dapat membantu teman-teman agar semakin terbiasa dalam menggunakan Google Workspace. Sekian untuk episode New on Workspace kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini agar teman-teman lain bisa mendapatkan update menarik ini. Dan jangan lupa teman-teman subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode Now selanjutnya. See you on next episode.